Ini adalah buku yang menghalalkan untuk membunuh polisi, tentara, dan aparat negara. Betul, termasuk ulama yang tidak sepaham dengan mereka. Ternyata dengan mudah bahan-bahan bacaan itu ditemukan di internet. Nah, saya kira memang inilah perannya di sini pemerintah, tugas terutama di dalam mengatur sirkulasi informasi media di elektronik supaya bisa diboikot yang dianggap memang akan merusak persatuan kita, merusak pemahaman beragama kita, merusak pemahaman kebangsaan kita, itu mestinya di stop, ditutup. Nah, itulah gunanya sebenarnya pemerintah ada. Kalau hal-hal seperti itu juga pemerintah tidak bisa lakukan, lalu apa gunanya Kominfo ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit 9 dimanapun berada yang saya hormati dan saya banggakan, beberapa hari ini, 2 hari terakhir, kita dihebohkan lagi oleh Bang Deddy Corbuzier, di mana beliau 2 kali blunder di dalam mengundang narasumber ke podcastnya. Yang pertama itu adalah Ustaz Basalama, yang kita anggap bahwa Ustaz Basalama ini salah satu pentolan Wahabi di Indonesia, Wahabi Salafi, yang orientasi dakwahnya itu memberangus budaya-budaya lokal kita, melemahkan seluruh budaya-budaya lokal yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, yang terakhir kemarin ini yang paling heboh sampai Gus Fuad Pleret juga ikut mereaksi, dan Kakanda Agus Mar KPN Nusantara dengan menghadirkan pasangan gay. Dinilai oleh beliau bahwa sama saja Deddy Corbuzier ini memberikan panggung baik ke bahasa lama sebagai salah satu pentolan Wahabi di Indonesia ataupun ke pasangan gay ini. Tetapi pada video kita kali ini saya tidak akan membahas 2 hal tersebut karena saya kira sudah tuntas disampaikan oleh Gus Fuad Pleret. Bahkan Gus Fuad Pleret ketika menanggapi ada netizen yang mendorong Gus Fuad Pleret untuk naik ring bersama Deddy Corbuzier, sambil ketawa-ketawa beliau mengatakan bagus kalau bisa itu dilakukan. Tapi saya kira itu hanya bercanda. Yang kita akan bahas kali ini adalah sisi positif dari Deddy Corbuzier, di mana pernah mengundang Majelis Ulama Indonesia, dan di situ menggambarkan tentang bagaimana bahan-bahan bacaan Islam garis keras dengan mudah dapat di internet. Saya kira ini informasi yang sangat positif, sehingga sebenarnya dengan adanya informasi semacam ini, pihak Kominfo bisa mengambil tindakan tegas, memblokir website tersebut yang memang secara sengaja, secara masif menayangkan atau mengunggah bahan bacaan yang mengarah pada penguatan radikalisme di Indonesia. Nah, karena kalau ini tidak dilakukan, bagaimanapun juga yang namanya dunia maya, apalagi internet, itu dengan mudah diakses oleh seluruh anak-anak muda yang ingin belajar masalah agama Islam, yang ingin memperdalam pengetahuannya soal jihad. Apa yang digambarkan di dalam video tadi itu tidak main-main. Bahkan ada buku yang membahas khusus soal bagaimana mereka menghalalkan darah polisi dan TNI. Bahan bacaan
terkait dengan standar Islam yang mereka pahami. Dan tentu Islam yang berpaham radikal, Islam yang ketika tidak sejalan dengan orang yang beragama yang bermazhab lain itu dianggap kafir dan halal darahnya. Bisa dibayangkan oleh seluruh sahabat-sahabat bahwa ternyata memang buku-buku terkait soal ajaran-ajaran Islam sesat ini itu beredar banyak di internet dan itu dengan mudah diakses. Nah, sekarang ini memang mereka menjadikan media sosial ini sebagai inkubator di dalam merekrut kader-kader yang ingin mereka jadikan sebagai anggota. Kita berharap Kominfo menutup website tersebut. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan akan semakin banyak nanti generasi muda kita yang akan terjebak masuk di dalam kelompok mereka. Bayangkan kalau mereka tidak punya dasar pengetahuan agama yang kuat lalu membaca bacaan-bacaan seperti ini, itu bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan kalau itu terjadi, maka dengan sendirinya mereka masuk di dalam jaringan orang-orang yang berpaham Islam radikal. Nah, ini yang saya kira perlu diantisipasi cepat oleh Kominfo. Mudah-mudahan Kominfo bisa mengantisipasi ini. Makanya saya selalu sarankan kalau ada sahabat-sahabat yang mau misalnya belajar di internet pengetahuan soal agama, itu jangan hanya menulis dalam konser, menulis kata yang sifatnya umum. Jadi misalnya begini contoh, kalau mau misalnya tracking atau mencari belajar Islam harus ditambah NU online misalnya, supaya pencarian langsung diarahkan ke NU online yang bicara soal pemahaman Islam. Misalnya belajar fikih, mau belajar fikih misalnya apa saja, itu langsung ditulis di belakangnya NU online. Jadi Anda tidak akan tersesat dibawa ke website yang misalnya website itu adalah website Wahabi atau Islam yang kita selalu sebut Islam radikal, atau misalnya kelompok takfiri. Nah, karena kalau di pencarian kata kunci itu sangat menentukan. Nah, itu saran saya. Jadi sekali lagi, kalau mencari sesuatu bahan bacaan yang terkait soal agama, pengetahuan agama, jadi sebaiknya ditambahin di belakangnya NU online. Itu Anda akan digiring langsung masuk ke website Nahdlatul Ulama atau website NU online. Sehingga Anda menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang tidak gampang menyalahkan orang, yang tidak gampang mengkafirkan orang. Nah, sekali lagi bisa dibayangkan di tayangan podcast Deddy Corbuzier tadi. Nah, saya kira memang inilah perannya di sini pemerintah, tugas terutama di dalam mengatur sirkulasi informasi media di elektronik supaya bisa diboikot yang dianggap memang akan merusak persatuan kita, merusak pemahaman beragama kita, merusak pemahaman kebangsaan kita, itu mestinya di stop, ditutup. Nah, itulah gunanya sebenarnya pemerintah ada. Kalau hal-hal seperti itu juga pemerintah tidak bisa lakukan, lalu apa gunanya Kominfo ini? Ya makanya memang yang harusnya yang menjadi Kominfo di sana bukan memang orang-orang biasa, harus juga orang yang paham persoalan, terutama hari ini karena kita diperhadapkan oleh paham Islam internasional. Mereka sudah harus banyak juga mengetahui aliran-aliran apa saja yang harus ditahan laju informasinya masuk di dunia digital kita atau di internet, kan begitu.
Yang terakhir yang saya mau sampaikan bahwa saya kira luar biasa Deddy Corbuzier, sekalipun 2-3 hari ini 1-2-3 hari ini dihujat habis-habisan oleh netizen, dan saya kira itu pelajaran juga buat Deddy Corbuzier agar tidak sembarang mengundang orang, atau kalau itu bahasanya Gus buat pleret jangan-jangan di endorse, menerima endorsan, menerima endorse, karena ini sudah terkait dengan masalah kebangsaan kita. Yang kedua, Deddy Corbuzier ini dikenal mengenal Islam itu dari Gus Miftah, sehingga saya kira pertanggungjawaban moralnya juga ke sana. Dan saya berharap konten-konten yang terkait soal Wahabi, soal gay ini dihapus saja oleh Bang Deddy. Saya kira itu jauh lebih bagus daripada berlarut-larut begini, karena biar bagaimanapun juga kan Deddy dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan Gus Miftah. Gus Miftah ini salah satu tokoh muda atau ulama muda di Nahdlatul Ulama yang menjadi panutan banyak orang. Dan saya kira apa yang dipertontonkan oleh Gus Deddy ini menjadi amunisi bagi Islam garis keras untuk memukul kelompok Islam, khususnya kaum Nahdien yang memang sampai hari ini menjadi musuh bebuyutan dari kaum Wahabi Salafi. Kenapa? Karena NU hanya Nahdlatul Ulama yang berani secara terbuka melawan mereka, terutama barisan-barisan Ansor Banser di Nahdlatul Ulama. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. NKRI harga mati. Salam Nusantara.